Oke, selamat pagi pemirsa semuanya. Hari ini gue balik dari Vietnam menuju ke Indonesia menggunakan pesawat Singapore Airlines. Jadi gue nanti bakalan transit di Singapura 2 jam. Setelah itu kita baru meneruskan perjalanan ke Indonesia dalam situasi yang sangat mengerikan ini. Mengerikan karena Indonesia sekarang sedang diberlakukan PPKM darurat. Jadi ada penyekatan di beberapa daerah. Di Vietnam juga sama. Tapi bedanya di Vietnam ini hampir nggak ada polisi ya, cuman dia semuanya hampir dibebaskan. Cuman memang warganya tertib banget, jadi takut gitu untuk keluar. Nanti gue bakal kabarin semuanya gimana perjalanan gue dari Vietnam ke Indonesia, bagaimana keadaan di pesawat, bagaimana keadaan di bandara Tan Son Nhat, Ho Chi Minh City, bagaimana keadaan bandara juga di Indonesia, juga bagaimana masalah karantina di Indonesia. Nanti bakal gue jelasin semua di sini. Tonton terus videonya. Terima kasih. Jadi ini tempat apa ya? Kayak penyekatan gitu ya guys ya. Penyekatan. Jadi kalau kita mau keluar masuk tol, jadi gua harus ngisi kayak gini. Ada coba. Barcode. Nah. Jadi gua ngisi kayak gini, baru habis itu diperiksa segala macam, baru gitu kita boleh jalan. Oke. Đi ra đường mà phải có cái này. Ini kota Ho Chi Minh guys. Wah, kangen banget gua semenjak Covid. Udah hampir setahun nggak pernah kesini. Ho Chi Minh City. Nah, ini gedung tertinggi. Ini lah Tenji ya? Hả? Tenji? Cái nào? Cái đó đó hả? Cái cầu Sài Gòn. Cầu Sài Gòn. Việt Nam tiếng Việt là cầu Sài Gòn. Oke. Ya, beginilah kondisi suasana di Ho Chi Minh City pas ke PPKM ya. Di sini juga sama, sedang diberlakukan PPKM darurat. Mengingat kasus Covid-nya sangat tinggi. Ini juga di sini diberlakukan. Jalan-jalan sepi banget nih, sama kayak mungkin di Jakarta ya. Hanya orang-orang yang punya kepentingan tertentu aja yang boleh melintas. Cái này là xe điện, tàu xe điện. Oke. Stop Roy mà. Hả? Stop Roy. Chưa ok. Chưa ok. Siêu người ta. Đúng rồi. Kemarin gue jadi ini itu ada pembatasan, ada garis polisi. Sepi banget coy. Biasanya jalan menuju bandara ini rame banget. Karena Vietnam juga termasuk negara industri ya, yang banyak investor datang ke sini mendirikan perusahaan dan bisnis. Cao. Đúng rồi. Cái này là biết Hồ Chí Minh là Việt Nam rồi. Jadi di Vietnam sekarang lagi PPKM, sepi banget, di jalan-jalan juga lagi sepi, dikit banget aktivitas di jalanan, semuanya lagi susah.
Mall-mall tutup, pasar-pasar ditutup juga. Dan hampir setiap gang yang ada kasus COVID itu diisolasi, jadi nggak boleh keluar. Ini udah berlaku seminggu lah. Udah berlaku seminggu aturan ini. Sepi banget. Stasiun juga sepi. Yang biasanya kita kalau mau pulang dari Vietnam itu kita beli oleh-oleh, kita beli barang-barang yang mau dibawa. Sekarang nggak bisa sama sekali karena tokonya ditutup semua. Banyak orang yang ngeluh juga di sini karena kebijakan ini ya susah juga. Orang mau beraktivitas nggak bisa, mencari nafkah juga susah. Orang cuma diam diri di rumah nunggu bantuan dari pemerintah doang. Ya, kita berdoa saja semoga COVID ini cepat berlalu, cepat berakhir, dan semuanya cepat pulih. Semuanya kembali normal kayak dulu lagi. Karena sangat menyakitkan sekali. Han Indonesia. Ya. Jadi ini katanya masjid apa ini namanya, Jamiul Muslimin Mosque di Ho Chi Minh City. Ya, seperti ini masjidnya guys. Di Vietnam masih banyak ya yang beragama Muslim. Ini salah satu masjid sih, masih ada 2 masjid lagi di Saigon, yaitu Masjid Ar-Rohin sama masjid apa ya, gue lupa sih satu lagi, tapi ada di Ho Chi Minh. Oke kan? Wah. Keren juga guys bangunannya guys. Motif Cina. Oh, Ben Beng. Iya. Rumah sakit yang rame waktu corona begini cuma rumah sakit coy. Mati total perekonomian ini. Gila. Bo. Jadi di sini taman guys, sepanjang taman ini dikasih garis polisi, jadi nggak boleh mengunjungi taman, nggak boleh sama sekali mengunjungi taman, kecuali petugas petugas kebersihan. Nah ini digaris semua sepanjang jalan ini. Ini biasanya taman-taman tempat turis atau warga lokal biasanya main-main di sini. Public street ya. Yoi, nggak tahu namanya. Nah ini sepanjang jalan ini dikasih garis polisi semua. Dan di Vietnam ini peraturan ketat banget ya. Denda ya benar denda, nggak ada negosiasi. Mungkin sama seperti di Indonesia, cuman kalau di Indonesia masih banyak, kita perhatiin masih banyak kerusuhan di mana-mana. Masih banyak sebagian orang juga yang menolak PPKM ya. Ada juga malah sebagian orang yang anggap bahwa corona ini nggak ada. Kalau dibilang corona ini nggak ada guys, nggak ada orang yang mau kejadian ini terjadi sebenarnya. Perekonomian mati gini, kita kemana-mana susah, makan susah, nggak ada yang mau. Jangan. Oke. Banyak sekali gang-gang ditutup.
bay, gần sân bay. Gần sân bay. Đúng rồi. Đây à. Gue lagi naik flyover nih. Ini jadi flyover ini menuju ke Terminal 2 bandara. Không được mà, đi Hà Nội không được mà. Không. Tất cả là không được. Không được. Hà Nội đang có vấn đề. Nhiều quá. Ini dia flyover. Bukan flyover. Jembatan. Ini flyover. Nah, akhirnya kita nyampe juga guys di bandara. Sepi banget kondisinya. Gila, coy. Biasanya ini bandara tersibuk ini. Di posisi sekarang sepi banget. Gila sepi. Oke, Rồi, ok. kita mau check in dulu. Kondisi bandara coy, sepi banget. Aku nggak tahu ini di gate berapa ini Singapore Airlines. Sepi. Coba kita tanya dulu. Gue udah nyampe bandara guys, gue pakai face shield, pakai masker juga. Gila bandara sepi banget. Dan tempat gue check in Singapore Airlines belum buka, katanya 9.30. Oke, kalau gitu kita mau ya santai-santai dulu aja ya. Ya beginilah kondisinya bro, sepi banget. Cuma beberapa, paling ada sekitar 20 sampai 30 orang ya. Ini juga beda-beda rute penerbangan. Sepi banget. Inilah kondisinya. Lagi proses check in guys. Semua pakai APD. Kampret, ribet banget bagasi. Nambah bagasi bro. Jadi ini pengalaman ya buat teman-teman ya. Kalau misalnya di Vietnam ini dia susah banget mau payment pakai dolar meskipun areanya udah di bandara. Jadi buat teman-teman kalau misalnya bagasinya lebih, itu gue saranin buat bawa uang cash Vietnam ya, Vietnam dong. Dan gue ini diminta 3.700.000 karena gue nambah 30 kilo lagi bagasi gue. Oke, kita ke bank dulu buat nuker. Banknya tutup coy. Gimana ini? Udah keliling-keliling ribet guys. Bandara internasional nggak mau dibayar pakai dolar. Gila. Ini gue lagi nunggu transferan dari pabrik karena pabrik mau transfer ke dia. Mana-mana tutup. Jadi gue berangkat ini jam 12:30. Sekarang gue udah ada di gate 17. Sini. Jadi gue transit dari Ho Chi Minh ke Singapura. Nanti setelah di Singapura transit 2 jam dari Singapura ke Jakarta. Dan ini penumpang pesawat baru turun.
jam 11. Sementara gue take off jam 1. Nah, ini pesawatnya guys. Singapore Airlines Airbus. Untuk pesawat bro. Pertama kali naik Airbus. Kondisi bandaranya sepi. So gue udah di dalam kabin sekarang. Jadi gue ada di pojok nih guys. Cabin crew all doors closed. Oke. Sedikit banget penumpangnya. Dapat ini. Very good afternoon to you, ladies and gentlemen. This is your captain speaking. By such time, it has been switched off. We hope to see some clear blue skies once we reach our cruising level of 38,000 feet. Nonetheless, we always try to make the ride as smooth as we can. For your safety, I always strongly encourage that you have a seatbelt fastened whenever you are seated. We are all ready to go. We should be departing shortly after this announcement, barring any further delay from ground traffic. Once we depart, and if you are keen to follow the progress of the flight, it's available in your flight path channel of the in-flight entertainment system. I'll come back to you just prior to descent to Singapore with the latest weather and arrival time. In the meantime, do sit back and enjoy the service of Singapore Airlines. Thank you for choosing Flyvast, and have a pleasant flight. Orange. Oke. Oke, kita melanjut. Wah, udah mulai. Cabin crew, I'm all doors and crash check. Afternoon once again, ladies and gentlemen. Nggak tahu kenapa gue ini masih disuruh jalan. Jadi kita yang transit ini dipindahin terminal. Masih jalan tadi naik kereta sebentar. Jadi gue udah nyampe nih di Changi Airport guys. Karena transit jadi kita ditaruh di tempat khusus spesial di ruang tunggu. Setelah 2 jam baru kita pergi lagi. Kita naik pesawat yang selanjutnya. Jadi beginilah kondisinya di ruang tunggu Changi Airport Singapura. Sepi banget ya. Gue sengaja nggak pakai lensa wide ini karena kalau lensa wide nggak bisa buat selfie. Makanya gue pakai kamera potret aja. Nah, beginilah kondisinya bro. Jadi kita nunggu dulu, setelah 2 jam nanti jam 5 baru kita take off lagi ke Jakarta. Sampai Jakarta maghrib sekitar jam 6. Capek banget. Buat kalian yang mau pulang, usahain kondisi fitnya.
karena perjalanan kayak gininya capek banget sumpah. Walaupun cuma deket, cuman karena ada aturan baru, jadi ada gara-gara covid ini semuanya jadi ditambah lagi aturannya. Itu yang bikin ribet. Jadi buat kalian yang mau pulang, usahain kondisi fit guys. Jadi ada kejadian yang janggal nih. Setibanya gue di Singapura, gue jadi baru sadar kalau jam di handphone gue ternyata 15.43, sementara jam tangan gue 14.40. Jadi gue nggak tahu kenapa ini bisa beda gini, beda 1 jam. Emang setahu gue sih waktu Singapura sama waktu Indonesia bagian barat itu beda ya, cuman gue nggak ngerti kenapa tiba-tiba jam tangan gue bisa jam 2:30 gini, padahal tadi berangkat dari Tanzania jamnya sama. Buat kalian yang tahu kenapa hal ini bisa terjadi, komen-komen di kolom komentar ya, biar kita bisa sharing pengetahuan. Oke, thank you. Nah, sekarang gue mau take off lagi, udah dari transit dan sekarang naik penerbangan selanjutnya dari Singapura ke Jakarta. Capek banget guys, 2 kali naik pesawat. Kita nunggu dan lanjutkan penerbangan kita ke Jakarta. Udah lemes banget, soalnya jalan tadi dari ruang tunggu sampai ke gate itu jauh banget, gila. Take off and landing. Hari pertama dari Wisma, jadi ya kerjaan kita ya biasa main PS aja bro. Ngilangin suntuk ya, karena suntuk banget 8 hari di sini. Kalau teman-teman yang lain lagi pada tidur, ntar kita cek. Unik ya, tidurnya unik.
Jadi tadi siang gua habis sempat datang ke kantin dan ngambil lembar brosur makanan. Jadi di sini ngejual makanan dan gua bakal tunjukin harga-harga makanan yang ada di Wisma apa sih namanya? Pademangan. So jadi ini dia daftar makanannya guys. Oke, di baliknya juga masih ada. Jadi di Wisma ini ada 2 kantin ya, yang satu di Tower 9 lantai 3, yang satu lagi di Tower 8. Tower 9 lantai 1 yang ini. Nah, jadi gue udah hari pertama ini ada di Wisma Atlet. Stay safety, pakai masker. Jadi buat teman-teman yang mau karantina di Wisma Atlet jangan takut karena apa namanya, satpamnya baik, polisinya baik, tentaranya juga baik, ramah-ramah banget, mengayomi banget, dan ya pokoknya enak lah. Jadi jangan pernah takut. Dan gue mau kasih lihat lorong tempat gua karantina. Jadi kamarnya begini, ada tulisan di sini, ini nomor kamar, di sini juga ada. Jadi beginilah kondisinya. Nah, ini kamar gua 11, lantai 11, nomor 7. Ya, beginilah kondisinya. Itu ada beberapa orang yang lagi nunggu makan. Jadi di sini gue mau ngasih tahu detailnya tentang sarana-sarana yang ada di Wisma Atlet. Di Wisma Atlet itu di satu kamar dia ada 2 kamar tidur, 3 ranjang dan 1 sofa. Tapi ada 1, 2, 3, 4, 5 ruangan sama kamar mandi. Jadi kayak begini video sinematiknya. Seluruh kota merupakan tempat bermain yang asik, suasananya senang sekali. Walau begini, muda di sini berusaha dan kejadian sehari mencintai semua perasaan kita. Tapi mengapa hanya aku yang dimarahi? Musuh panas merupakan hari bermain gembira, malam raya terkenang bila tiada henti-hentinya. Nah, jadi di WC-nya ini pakai shower dan di sini juga ada air panas dan air dingin ya. Di sini ada keran juga buat wudhu juga bisa. Terus klosetnya kloset duduk kayak gini. Kalau begini, muda di sini berusaha dan kejadian sehari mencintai semua Nah, jadi teman-teman di Wisma Atlet ini kita nggak boleh ngerokok di dalam, kata petugasnya, karena sangat berbahaya ya, karena apa namanya ini sangat sensitif terhadap asap. Jadi disarankan untuk tidak merokok di Wisma. Tetap jaga kebersihan, tetap jaga imun tubuh, tetap jaga kesehatan lah intinya. Nah, itu proses
aku nganterin makan nanti. Ini di Wisma pagi. Iya, kalau Milan euro ya. Berarti ini 50 euronya berapa ini? Apa? Ini 50 euro. 50 euro. Berarti 50 euro. Kalau lihat kurusnya, kalau kurusnya tadi mana ya? Seumpama kurusnya 17 berarti yang 50 berapa? 20 ya, 20 kali 5. 200.000 ini. Itu Ini. iya, enggak itu sen-senan adalah yang 50 itu euro. Oh, yang ini sen. Ini berarti Sen. di bawah. Di bawah itu paling rendah itu. Ini 5, kalau Sen. 1 sen ini berapa? Sekitar Saya enggak ada internetnya sih. Makanya susah. Lihatnya. 1 Ada yang segini 1 euro berapa sen? 35 lah. 35 sen. 1 1 euro. euro. 1 euro 17. 17.000. 17.000. Udah ambil aja kalau. Hah? Ya kalau mau kolas ya ambil aja. Enggak enak, saya enggak diganti uang. Berapa di sini? Apa? Kita buat beli pulsa aja. Ya udah. Terus saya ganti. Berapa jadinya? Enggak enak saya. Berapa price? Kan jadi enggak enak saya. Saya buat koleksi. Kalau mau buat kolas